PPKI. Hari ini kita akan membahas pemilihan ketua OSIS dan pentingnya peran OSIS dalam mewakili suara siswa di sekolah kita. Kami sangat beruntung memiliki Ibu Suryani, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Menuhi, di sini bersama kami. Ibu Suryani telah berpengalaman dalam membimbing siswa dan mengembangkan kegiatan OSIS di sekolah. Terima kasih telah bergabung, Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Suri. Pertanyaannya, mengapa pemilihan ketua OSIS itu sangat penting? Ibu bisa jelaskan mengapa pemilihan ketua OSIS penting bagi siswa dan sekolah? Baik, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih diberikan kesempatan duduk di podcast yang diselenggarakan oleh anak didik kami dalam kegiatan promosi untuk kegiatan pemilihan OSIS di SMP Negeri 1 Atap 1 Menuhi. Terima kasih untuk anak kami ceria yang sudah memandu acara ini. Jadi kenapa OSIS ini kami anggap sangat penting bagi siswa dan sekolah? Karena OSIS ini adalah organisasi yang ada di sekolah ini dalam menampung aspirasi peserta didik kami, sehingga di dalam berorganisasi ini mereka dilatih untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin, bisa bekerja sama dengan teman-temannya yang berada di organisasi tersebut. Dan di mana dengan diadakannya kegiatan pemilihan ketua OSIS ini, harapan kami anak-anak ini sudah mulai dilatih untuk berdemokrasi dari sejak dini, sehingga mereka nanti pada usia sudah mencapai 17 tahun memiliki hak pilih untuk pemilihan umum, mereka sudah terbiasa. Dan harapannya juga OSIS ini bisa berjalan beriringan dengan program-program visi dan misi yang ada di sekolah kami di SMP Negeri 1 Atap 1 Menuhi ini. Dan harapan kami OSIS ini dapat berkembang dengan baik, dapat berjalan dengan maksimal, sehingga bisa menjadi tempat kreativitas bagi anak-anak didik kami selama bersekolah di SMP Negeri 1 Atap 1 Menuhi. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Apa peran dan tanggung jawab OSIS yang paling signifikan menurut Ibu, dan bagaimana OSIS dapat berkontribusi pada lingkungan sekolah? Baik, kenapa peran OSIS itu sangat penting di sekolah? Karena OSIS ini merupakan organisasi di mana peserta didik yang berada di dalamnya. Jadi peserta didik ini diharapkan bersama-sama dengan sekolah untuk bisa melaksanakan beriringan visi dan misi yang ada di sekolah ini, agar sekolah kami ini bisa maju baik dari segi gurunya, peserta didiknya, sehingga mereka mampu membuat program-program kegiatan di OSIS ini yang nyata bagi peserta didik, dan peserta didik boleh mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS tanpa membedakan satu ataupun yang lainnya. Jadi peserta didik kami ini diberikan keleluasaan untuk berkreasi, berkreativitas untuk bisa melaksanakan program-program kegiatan OSIS ini dengan baik dan bisa berkontribusi untuk memajukan sekolah kami. Mungkin itu ceria. Dan saya ingin bertanya, mungkin pendapat dari Ibu pribadi, apa kriteria yang harus dimiliki oleh calon ketua OSIS? Jadi mungkin juga ini salah satu masukan ya bagi calon-calon ketua OSIS nanti. Jadi Ibu berharap calon-calon ketua OSIS ini memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian ketua OSIS ini bisa memiliki jiwa bekerja sama dengan teman-temannya, karena sejatinya organisasi itu tidak bisa berjalan hanya oleh satu orang, sehingga siapapun yang terlibat di dalam organisasi tersebut, ketua OSIS diharapkan nanti bisa merangkul siapapun yang bisa bersama-sama memajukan OSIS di SMP Negeri 1 Atap 1 Menuhi. Dan harapan saya juga ketua OSIS yang akan mengikuti ini nanti ya bisa menjadi teladan bagi teman-temannya yang lain,
baik dari berbagai macam segi, sehingga harapannya ketua OSIS ini bisa memberikan dampak yang positif bagi teman-temannya yang ada di sekolah ini. Mungkin itu, Ceria. Dan juga apa tantangan terbesar yang sering dihadapi selama proses pemilihan ketua OSIS dan bagaimana cara mengatasinya? Dari tahun ke tahun memang berbagai macam tantangan itu sudah sering kita hadapi ya. Dan pada kesempatan ini Ceria juga ketua OSIS kami di tahun pelajaran yang lalu dan juga mungkin merasakan bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pemilihan ketua OSIS ini. Yang pertama itu menjaring anak-anak yang ingin mengikuti pemilihan ketua OSIS ini juga menjadi tantangan besar. Karena Bapak Ibu guru harus ekstra untuk memberikan motivasi bagi si peserta didik yang ingin mencalon sehingga mereka memiliki keinginan untuk memajukan SMP Negeri 1 Atap Setumanunging ini melalui program-program yang akan dibuat oleh OSIS. Itu ya. Kemudian juga tantangannya biasanya ini terjadi di dalam kepanitiaan karena juga biasanya banyak yang terlibat sehingga harus kita ekstra bisa bekerja sama dengan baik. Dan apa saran yang bisa Ibu berikan kepada calon ketua OSIS untuk mempersiapkan diri sebelum pemilihan? Jadi saya memberikan juga motivasi kepada calon-calon ketua OSIS yang akan mengikuti dalam pemilihan ketua OSIS ini nanti. Persiapkanlah visi dan misi yang akan kalian sampaikan kepada teman-temannya sehingga visi misi ini juga bisa memberikan dampak yang baik bagi sekolah kita dan beriringan juga dengan visi misi yang ada di sekolah kita. Persiapkan berbagai macam keperluan, kebutuhan yang diperlukan dalam pemilihan ketua OSIS, serta yang paling penting adalah anak-anak saya harapkan mempersiapkan mental yang kuat. Bagaimanapun ini adalah nanti adalah kompetisi yang harus diikuti, yang pasti akan ada yang menang dan akan ada yang kalah. Tetapi harapan kami siapapun yang menjadi ketua OSIS dan bagi anak-anak yang belum terpilih menjadi ketua OSIS tetap mampu bisa bekerja sama untuk bersama-sama memajukan SMP Negeri 1 Atap Setumanunging. Bisa Ibu ceritakan sedikit bagaimana OSIS sebelumnya telah memberikan dampak positif bagi sekolah kita dan apa contoh konkret yang dapat Ibu bagikan? Pertama, sebelum saya menyampaikan program-program dari OSIS yang lama, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu bagi anak-anak didik kami yang sudah berperan di dalam OSIS di tahun pelajaran 2023-2024 yang lalu, di mana Ceria adalah ketua OSISnya. Saya sebagai pimpinan di sekolah ini sangat berbangga karena berbagai macam kegiatan yang sudah dirancang bersama dengan pembina OSIS itu dapat berjalan dengan baik dan beriringan juga bersama dengan visi dan misi di sekolah ini. Banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan yang saya lihat ya Ceria ya, di bidang keagamaan, di bidang seni, di bidang yang lain-lain itu sudah berjalan dengan baik. Dan OSIS selama ini sudah membantu sekolah termasuk untuk mempromosikan sekolah kami untuk masyarakat, bagaimana sekolah ini bisa berkembang dengan baik, apalagi setelah kami menjadi sekolah penggerak. Luar biasa sekali perkembangannya, baik dari Bapak Ibu guru sebagai tenaga pendidik, juga anak-anak didik kami yang berperan di dalam OSIS ini juga sudah luar biasa, bisa mengembangkan kreativitasnya tanpa malu, tanpa rasa segan, dan luar biasa. Dan harapan saya OSIS kami yang akan datang ini juga sama, bisa lebih maju lagi, bisa berkontribusi untuk memajukan sekolah kami. Pertanyaan terakhir untuk Ibu Sulini. Apa pesan untuk semua siswa terkait pemilihan OSIS dan pentingnya partisipasi mereka dalam prosesnya? Baik, terima kasih Ceria. Jadi Ibu berpesan untuk anak-anak didik kami di SMP Negeri 1 Atap Setumanunging, kiranya
menyumbangkan suaranya untuk pemilihan ini, karena pemilihan ketua OSIS ini adalah tempat kita berdemokrasi dan diharapkan kita tetap memberikan suara kita yang bagi yang kita pilih, dan suara kita ini menentukan juga bagaimana OSIS ini bisa berjalan. Dan harapan saya kiranya anak-anak bisa mendukung siapapun yang akan terpilih dalam pemilihan ketua OSIS ini dan bisa bekerja sama, bergandengan tangan untuk memajukan SMP Negeri 1 Atap Satumarani. Terima kasih, Ceria. Terima kasih Ibu Sili atas wawasan dan pengalaman yang sangat berharga tentang pemilihan ketua OSIS ini. Ini sangat membantu siswa dalam memahami peran penting OSIS dan proses pemilihannya. Untuk semua pendengar, jangan lupa untuk berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS dan pilihlah pemimpin yang bisa mewakili suara kalian. Ingat, suara kalian sangat berarti. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Jalan Kita. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat beraktivitas. Terima kasih.